Tadi ngintip apa tadi? Belum. Aman ya? Jangan lewatin Langkago ya. Aman ya? Aman tapi nggak seaman gitu. Aman. Oke. Ayo Jaki. Yuk. Dok, agak kenceng ya, Dok. Ya. Gimana? Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kehadiran hari ini Doktif ingin mengawal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan kepada tersangka DRL atas laporan Doktif yang sudah naik sidik, ya, di mana Doktif difitnah di situ. Ya, jadi jadwalnya harusnya pemeriksaannya hari ini, tetapi saudara tersangka DRL itu menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak didampingi oleh lawyernya. Ya, jadi sesuai dengan KUHP yang terbaru, tersangka itu wajib untuk didampingi oleh lawyer dalam memberikan pernyataan. Jadi mungkin strategi ini yang digunakan oleh tersangka DRL untuk menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya. Ya, jadi mungkin ketakutan juga karena kemungkinan besar akan ada penyitaan terhadap akun tersangka DRL dan YouTube beliau. Nah, ini yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri dari saudara DRL, bahwa selama ini penyitaan akun Doktif yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu bisa dijadikan bargaining atau tawar-menawar agar Doktif bisa mencabut laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Ya. Dan sampai detik ini Doktif tekankan bahwa pelaporan Doktif kepada tersangka DRL untuk kasus Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen tidak akan pernah Doktif cabut. Ya, jadi Doktif relakan sebenarnya kemarin itu hampir 9 bulan akunnya Doktif yang besar itu disita, silakan. Tetapi sekarang saatnya harusnya akun saudara tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL harusnya dilakukan penyitaan. Tetapi dia dengan strateginya dia yang kita tahu ya, tersangka DRL ini juga sangat manipulatif. Jadi berusaha melakukan apa istilahnya ngeles lagi ya untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Nah, karena sudah naik sidik juga. Nah, tapi tadi juga Doktif dikabari bahwa dipastikan pemeriksaan terhadap tersangka DRL tetap dilakukan di minggu ini. Mau atau tidak mau, ya. Jadi terserah lawyer yang mau menghadiri atau tidak. Yang jelas nanti kalau tidak dihadiri kan berarti ada surat ya. Iya, panggilan. Panggilan mungkin ya kalau tidak mau memberikan keterangan ya sudah berkali-kali kan nggak mungkin nggak ada hukum lebih lanjut ya. Gitu. Nah, terus juga di sini yang Doktif tekankan banyak banget beredar isu yang dikembangkan oleh dugaannya oleh Fitri, Salhuteru dan kawan-kawan ya, bahwa pelaporan terhadap DRL ini tidak dilakukan oleh Doktif. 1000% pelaporan terhadap DRL adalah Doktif pelapornya ya, dan diwakilkan oleh Bapak HH. Ya, jadi beliau ini adalah lawyer yang memang mewakili Doktif untuk melaporkan terhadap DRL. Dan yang perlu ditekankan juga, pelaporan kepada DRL itu bukan hanya satu orang. Ya, jadi di sini Doktif tidak hanya melaporkan satu orang DRL, tetapi DRL dan gerombolannya. Jadi siapapun yang berperan serta dalam menipu masyarakat, dugaannya Doktif mengambil ratusan miliar uang masyarakat, wajib untuk diperiksa. Nah, jadi mungkin Pak Adi mungkin ada tambahan yang ini yang mungkin ingin ditambahkan Pak Adi, kenapa kita datang hari ini dengan membawa surat? Baik, terima kasih teman-teman media. Jadi tujuan kita untuk datang hari ini itu membawa sebuah surat ya, membawa sebuah surat yang isinya berupa informasi tambahan pada pihak penyidik kepolisian. Itu terkait dengan adanya dugaan pelaku lainnya dalam perkara ini ya. Jadi kami juga berupaya secara mandiri untuk mengumpulkan informasi-informasi, karena kan kita mengetahui bahwa produk ini dipasarkan oleh sebuah korporasi sehingga sangat mungkin atau besar kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain tersebut. Makanya kami meminta kepada penyidik berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh
agar dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap dugaan-dugaan pelaku lainnya, seperti itu. Terduga pihak lainnya, Siapa mungkin Pak? Ya, terduga pihak lainnya. Kami belum bisa menyebutkan namanya ya, tapi nanti pasti akan berdasarkan dugaan kami ini sangat jelas dan terang benderang, sehingga pasti cepat atau lambat akan diungkap oleh pihak kepolisian, seperti itu. Dan dugaan TPPU? Ya, Mungkin dugaannya juga orang terkenal juga atau gimana Pak? siapa ya? Masyarakat juga Pak? Nggak? Orang Influencer sekitar juga. yang Orang yang sudah berada di ring ditetapkan satu sebagai dari tersangka ya. saudara DRL. Jadi orang ring satunya. Jadi memang ring satunya, keluarganya. Jadi memang yang terlibat itu ya sebenarnya keluarganya, inti. Jadi memang bukti-buktinya semua sudah sangat terang benderang bagaimana mereka ini berusaha untuk saling berkolaborasi ya untuk mengambil uang masyarakat dan jumlahnya nggak sedikit, ratusan miliar. Nah, di sebelah kiri Dokti, perkenalkan ini adalah Pak Eko, salah satu orang yang menginspirasi kenapa Dokti sampai ada di titik ini. Ya, jadi Dokti melihat beliau di salah satu stasiun TV, ya, Pak Eko namanya. Beliau ini sempat berseteru dengan saudara tersangka DRL di TV tersebut. Pada saat itu beliau Dokti merasa dihinakan, ya, cukup dihinakan dengan kata-kata yang sangat merendahkan beliau. Di situ Dokti ingat banget di dalam hati, mungkin maaf Pak Eko pada saat itu mungkin bahannya Pak Eko mungkin kurang ya, jadi mungkin bukan di dunia medis pada saat itu. Tapi dengan serangannya tersangka DRL kepada beliau di stasiun televisi itu cukup membuat Dokti sangat marah dan jengkel sekali. Dan sebenarnya Dokti ingin menggantikan posisi dia karena sangat mudah dibantai pada saat itu. Omongan dari tersangka DRL di salah satu stasiun TV itu sangat mudah dibantai. Tapi beliau kan mungkin tidak berkecimpung di dunia medis sehingga beliau terkesan kayak akhirnya istilahnya kena lah dengan pukulan yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL. Nah, silakan Bapak mungkin dari mana dan bagaimana. Ini salah satu orang yang sangat menginspirasi. Meskipun kita baru kali ini ketemu ya Pak Eko ya. Jadi Dokti baru kali ini ketemu dan ucapkan apresiasi juga Dokti dari sudah didukung, jadi dikawal. Bagaimanapun juga Bapak ini menginspirasi Bapak ya, makasih karena sangat-sangat Dokti melihat bahwa sosok DRL ini tidak layak untuk disebut sebagai dokter. Begitu dengan penyampaiannya dia di televisi yang sangat merendahkan orang yang cukup tua. Maksudnya bukan tua ya, maksudnya bukan muda ya, maksudnya lebih senior gitu ya, bukan tua, maaf. Lebih senior dibanding saudara tersangka DRL. Nah, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan juga. Baik, terima